Now, kita masih ada 2 minggu ini, bulan ini untuk selesai tema Living in Integrity. Kasih tos ke kiri kanan teman kamu, say Living in Integrity. Living in Integrity. Goyang mereka, kalau mereka belum orang integris boleh yang pukul juga. Jangan pukul Sam. Ayo, jangan pukul Sam. Dia duduk depan. Dia orang setia. Luar biasa. So, living in integrity. Kalau kalian gak tahu, mungkin ada beberapa orang sudah tahu. Aku orang suka superhero. Ada yang orang suka yang Marvel, DC, nonton itu ada ya Sam, ya kita sama ya. Aku suka suka banget. Yang aku ada banyak komik-komik. Kalau pernah ke rumah aku, kita ada satu ruang itu guest room, itu ada rak buku, satu shelf di situ itu hanya untuk komik aku. Dari setengah yang shelf itu hampir setengah itu semua komik-komik Batman. Ada yang suka Batman di sini? Mungkin kalian lagi pikir, aduh kenapa kita sharing tentang Batman? Tunggu, tahan, oke? Kita karena Batman keren, tahu? Kita harus semua seperti Batman. Amin. Oke, fokus. Batman, aku suka banget Batman. Aku gak tahu kenapa, tapi yang waktu kecil sampai sekarang aku suka Batman. Mungkin karena dia orang biasa dan dia mau pelayanan dari cara yang dia sendiri untuk yang kota dia sendiri. Tapi aku suka Batman, suka semua film Batman, suka komik Batman, kartun Batman. Oh, kalau kalian nonton kartun Batman, ada yang keren-keren juga. Nanti kalau mau tahu, nanti aku kirim link juga. Oke, tapi Batman dia keren. Salah satu yang item dari Batman, kita bisa belajar dari dia. Dia orang ada prinsip. Nah, kalian tahu Batman pernah gak kalian lihat yang suka Batman di sini mungkin tahu pernah lihat Batman pakai pistol? Gak ada ya? Gak ada. Pernah lihat Batman membunuh orang? Pernah gak? Enggak. Dia ada prinsip. Ada yang hero-hero yang lain, mereka membunuh orang, mereka yang pakai yang pistol, pakai yang ya semua gitu. Tapi Batman dia gak pernah sama sekali. Lucu ya, tapi yang itu prinsip dia. Untuk semua yang hidup dia ikut prinsip. Nah, untuk kita juga, kita bahas integrity, itu salah satu prinsip kita harus pegang untuk cara yang hidup kita. Kita lihat Amsal 11 ayat 3. Ini, the integrity of the upright guides them. Jadi kalau kita ada integrity, itu akan bantu kita untuk tahu cara hidup. Itu prinsip untuk kita bisa hidup sama Tuhan. Integritas. Jadi yang bulan ini kita sharing, minggu lalu kita ada yang HUT 25. Tepuk tangan untuk kalian semua yang luar biasa pelayanan minggu lalu, itu hebat. Junior, Kafili yang lagi the kids, Pastor Yandi yang Cheryl yang singer, Evan main drum. Minggu depan Evan main apa lagi? Bisa keyboard, drum. Minggu depan tambourine sama dancer ya. Oke, hebat. Ada yang luar biasa minggu lalu, fokus. Tapi yang kita bulan ini kita belajar satu prinsip yang penting banget untuk kita hidup yang benar. Itu guide untuk kita. Contoh, kalau orang pilot, orang yang nyetir yang pesawat begitu, pilot. Yang pilot mereka ada. Kalau masuk di dalam yang tempat duduk pilot, mereka ada semua yang gauge begitu. Next slide. Yang begini. Mereka ada semua gauge itu. Nah, untuk pilot, mungkin itu tengah malam. Mereka gak bisa lihat ke depan.
Mungkin itu yang masih hujan atau apa, mereka gak bisa lihat. Tapi karena mereka ada semua instrumen itu, semua yang gauges itu, mungkin gak tahu masa depan, gak tahu yang 1 meter ke depan ada apa. Tapi karena mereka ada semua gauge itu atur yang cara yang mereka nyetir yang pesawat itu. Mereka tahu harus gimana karena mereka ada semua gauges. Now integrity itu harus untuk kita juga atur hidupnya. Cara hidup, kita lihat integritas itu bantu kita untuk hidup yang benar. So kita akan lihat yang integritas di dalam perjanjian lama dulu. Oke? Nah, perjanjian lama ada berapa kata untuk integritas? Integrity. Ada salah satu kata, aku mau fokus ke kata ini hari ini, itu tuma. Tuma itu kata yang Ibrani untuk integrity. Nah, tuma itu artinya sesuatu yang whole. Gak ada bagi sama sekali. Itu whole. Contoh yang kalau kita lihat, ada 2 nomor di situ. Ada 1 dan 2 bagi 4 ya. 2 bagi 4 begitu. 2/4. 2/4. Maaf. 2/4. So ada 2 nomor itu. Integritas would be nomor 1. It's a whole number. It's not ada de berapa, ber-1, ber-2, ber-3. Bukan 2/4. It's a whole number. Jadi the word integrity, the perjanjian lama, it's talking about something that is whole. The whole thing. Jadi artinya ini, it's a segenap hati, my whole heart, my everything. So if I'm going to be, contoh, integrity di dalam pernikahan aku, it's my whole life. Ikut semua gitu. So it's everything. Aku gak dibagi sama yang cewek lain, enggak. Tapi everything is focused towards that. So the dalam konteks integrity, it's everything or nothing. So, when we look at Scripture tells us that kita harus seperti itu juga. Kasih semua ke Tuhan, fokus ke itu. Now, contoh, kita lihat biblical contoh di dalam perjanjian lama. Biblical contoh itu ada Daud sama Solomon. Daud itu ayah, Solomon itu anak. Nah, dua-duanya mereka yang raja di Israel. Tapi ada bedanya. Boleh minta Pastor Yandi buka Mazmur 25 ayat 20 sampai 21. Boleh minta Kak Mary buka 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3 dan 6 sampai 8. Ada di situ. Mike Junior, mic-nya ada di mana? Di situ. Oke, kita lihat 2 contohnya. Now, di dalam konteks ini, kita bisa lihat yang negara Israel, mereka besar banget waktu ini. Dan itu waktu ya masih ada damai, tapi mereka masih takut. Ada negara-negara lain yang keliling mereka, bisa tiba-tiba perang. Begitu. Jadi mereka takut, harus yang gimana kita bisa yang jaga seluruh Israel. Gimana kita bisa jaga semua? Tinggi. Oke, fokus. Oke, Mazmur 25 ayat 20 sama 21. Ini yang hati Daud. Gimana kita bisa jaga semua Israel? Ini hati Daud. Silakan, Pastor. Mazmur 25 ayat 20-21, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Oke,
kasih mic. Now Daud kita bisa lihat respons dia apa? Dia, aduh, gimana kita bisa jaga semua? Oke, percaya sama Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. He's going to protect us. He's going to care for us. He's going to take care of all of our sides. All of our enemies yang mereka kalah sama Tuhan. Karena ada Tuhan melindungi kita. Now, beda sama Solomon. Solomon itu beda respons. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3 dulu, baru yang 6 sampai 8. Silakan Kak Mary. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 6 dan 8. Sampai 8. Dan Salomo, ayat 6 sampai 8. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Oke, kita lihat Daud gimana dia bisa yang protect semua Israel, dia percaya sama Tuhan. Beda sama Salomo, gimana dia bisa protect semua, dia ambil yang cara yang dia diplomat. Jadi dia minta yang dia bikin treaty sama yang negara-negara lain. Dia bikin alliance sama yang negara-negara lain. Sampai yang waktu dia bikin treaty, apa yang dia harus lakukan? Dia harus menikah sama princess di sana. Jadi kita lihat cerita Salomo, dia ada berapa yang istri? Banyak banget gitu. Itu hati dia mulai deh bisa. Aduh. Gak fokus sama satu istri. Ayo bapak-bapak di sini fokusnya. Tapi bukan fokus ke situ. Kita lihat dia mulai bagi sama yang waktu ada princess dari yang negara lain datang, apa yang mereka bawa? Mereka bawa yang Tuhan sendiri juga. Jadi di dalam Israel bukan hanya Tuhan sebagai Tuhan di atas semua, tapi ada yang Tuhan lain, dia kasih izin untuk masuk. Untuk setiap yang putri, setiap yang princess datang, ada yang Tuhan yang baru datang juga. Tuhan mereka sendiri mereka bawa. Jadi kita lihat ini contoh yang integritas yang Daud sama integritas yang Salomo. Salomo dia gak ada integritas. Dia mulai bagi hati yang Israel, dia bagi juga. He's not focused 100% wholeheartedly sama Tuhan. Itu salahnya. Itu seperti salah satu contoh yang kamikaze. Kalian tahu yang kamikaze itu yang dari orang Jepang. Orang Jepang yang waktu Perang Dunia II, World War II, mereka lakukan kamikaze. Artinya ini ada banyak orang naik pesawat, mereka taruh banyak yang bom di dalam situ, dan yang pesawat itu ada satu tujuan, one focus. Mereka harus langsung crash, nabrak yang kapal atau tempat yang begitu. Sampai orang yang nyetir yang pesawat itu meninggal juga. Itu fokusnya. Tapi ada satu cerita, ada satu orang, dia yang orang kamikaze, dia masuk ke situ, tapi dia harusnya
Satu kali naik pesawat, boom, selesai, mati. Tapi dia ikut 15 misi sebagai kamikaze. Gimana gitu bisa? Dia keluar? Enggak. Dia yang sebelum pesawat yang nabrak yang tempat, dia keluar? Enggak. Dia masuk pesawat, mau dan dia tiba-tiba gak mau ikut. Balik ke yang home base. Begitu. 15 kali. Ada satu reporter dari berita di sana tanya, kenapa bisa begini? Jawaban ini dia bilang, I was involved but I wasn't committed. Aku termasuk misi itu, tapi aku gak sepenuh hati untuk selesai yang misinya. He didn't give it everything. We call him the half-hearted kamikaze. Dia ikut tapi gak sepenuh hati untuk itu. He's not giving everything. Jadi dia gak ikut tujuan. Rencana gak ikut. Nah banyak kali yang kita begitu juga. Kita masuk, contoh. Ini contoh, jangan sakit hati tim praise. Banyak kali kita masuk tim praise tapi setengah hati aja. Main aja di belakang tapi yang hati gak ada di situ. Bisa gitu ya. Bisa juga yang kita pelayanan kemana-mana, kita ikut acara itu, tapi hatinya masih pikir sini situ. Yang kita gak fokus yang benar-benar mau melayani orang itu. Mau jujur. Ada berapa kali kita bisa ikut sebagai jemaat juga, ikut ibadah duduk, tapi hatinya, pikiran ada di tempat lain juga ya. Ya, it's okay, jujur ya. Tapi yang waktu kita datang, this is a place kita harus waktu masuk mulai fokus hatinya. Taruh semua beban di sini, di kaki Yesus. Jadi kita bisa sepenuh hati, our whole heart, segenap. Everything that is in us, we give it to Jesus. Itu artinya yang tadi kita sharing, worship, house of worship. Which tadi I feel Junior akan dapat sesuatu dari Tuhan tentang worship, and you're going to teach us that someday. I'm excited. I'm excited. Tapi kalau we're talking about whole heart, segenap hati, everything in us, we follow Jesus, we follow God. Tapi ada resiko juga. There's a risk when we follow Jesus. There's a risk when we follow apa yang Tuhan bicara. Waktu kita ikut yang suara Tuhan, ada resiko juga. Kita lihat yang Hakim-Hakim 6. Ini cerita Gideon. Boleh minta siapa? Kak Ivan, boleh baca untuk kita. Hakim-Hakim 6 ayat 25 ayat sampai 30. 25 sampai 30. Kak Mary bisa ambil mic kasih ke Kak Ivan. Dan Kak Ivan bisa siap. Ya, Kak Ivan bisa siap. Hakim-Hakim 8 ayat 4. Ya. Ivon. Ya. Next berikut. Oke. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 30. Silakan. Harus pakai kacamata dulu ya. Kita lihat cerita Gideon. Nah masalahnya ini, kita lihat Gideon dapat suara dari Tuhan. Siap? Sudah siap? Oke, tunggu sebentar. Dia dapat suara dari Tuhan, aturan dari Tuhan. Nah waktu dia dapat ini, ada resiko. There's a risk going to happen. Ya berdiri.
Kita lihat yang silakan. 6 ayat 25 sampai 30. Silakan, Kak. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 30. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Oke. Sebelum kita unpack itu, aku baru dapat WA. Hari Minggu lalu ada salah satu singer berdiri di sini, nama Bila. Hari Senin dia langsung jalan ke Jakarta. Baru dapat kabar dari dia lagi ada di IFGF Jakarta. Boleh kita bikin video untuk dia? Ya? Aku mau bikin video sekarang, langsung. Kita say, hello Bila, we love you, oke? Siap? Aduh, siap gak? Siap. Bila dia pelayanan untuk kalian, ayo kita mengasihi dia juga. Oke, ini video. Siap, kita mulai dari kalian ke sini ya. Hello Bila, we love you. Ya, gitu. Oke. 1, tunggu. Hello Bila. Ready? 1, 2, 3. We miss you Bila. Come back soon. Bye. Oke, fokus. So tadi kita dengar cerita yang Gideon, dia waktu itu ada masalah yang Tuhan bicara sama dia. Ada salah satu idol di situ. Tuhan bicara, ayo ambil itu dan turunin idol itu yang Tuhan yang mereka, I think itu nama Baal kalau nggak salah, Baal. Turun itu dan bikin yang altar tempat menyembah baru untuk aku. Begitu. Nah, masalahnya waktu dia lakukan itu, apa yang terjadi? Semua orang di desa itu, di kota itu, mereka marah. Mereka marah. Gideon, kenapa kamu begitu? Yang itu yang itu Tuhan yang kita, kenapa yang turun itu? Sampai mereka mau bunuh dia. Ayo kasih Gideon jadi dia bisa mati sekarang. Kenapa dia begitu? Tapi kita lihat Gideon, dia orang integris. Dia ada integrity, artinya ini. Tuhan bicara dan dia seluruh hati, everything in him dia ikut. Dia tahu semua orang akan marah sama dia. Dia tahu yang resiko. Dia tahu karena yang dia lakukan waktu malam. Dia gak mau yang waktu siang karena dia sudah tahu. Aduh, mereka gak akan suka aku. Tapi that's the risk. Kalau kita mau sebagai orang ada integrity, bisa juga orang-orang keliling kita, teman-teman di kantor kita, yang teman-teman yang di keluarga atau apa, bisa jadi mereka gak suka kamu. Nah pertanyaan aku, kita pilih yang mana?
ikut suara Tuhan, ikut apa yang benar, atau takut sama manusia. Gideon dia pilih, aku ikut suara Tuhan. I'm going to follow Jesus. I'm going to follow God. Whatever He says, aku ikut. Now itu susah yang zaman sekarang. I know, kita tinggal di Indonesia. Lihat banyak korupsi. Banyak ini, banyak itu. Gampang banget kalau ada bisnis, harus kasih sedikit sini, kasih sedikit sana. Untuk lebih lancar. Untuk lebih yang aman sebagai bisnis. Tapi yang susah untuk kita sebagai orang integrity, ikut suara Tuhan di dalam semua hal. Ikut suara Tuhan. Waktu Tuhan bicara, jangan gitu. Kita ikut atau enggak? Itu resiko kalau kita mau sebagai orang integrity. Kedua, boleh minta Sam, tim praise bisa siap-siap. Ini cepat hari ini. Kedua, kita lihat resiko kedua. Kalau mau sebagai orang integris, if we want to be a person of integrity, it's going to be hard. Akan susah. Kita lihat cerita Gideon. Kalian tahu yang setelah yang tadi, cerita yang tadi, ada yang waktu yang Gideon dia yang pemimpin untuk yang orang-orang Israel di situ. Dan mereka ada perang. Singkat cerita, yang Gideon hanya bawa 300 orang untuk perang sama yang ribuan orang di situ. Itu waktunya tengah malam, tiba-tiba nyalain api, semua itu pecahin yang satu pot. Dan orang itu mereka bingung sampai yang mau they're fighting each other. Nah waktu itu ada berapa orang mereka lari. Mereka takut, aduh kita kalah, mereka lari. Nah gampang banget Gideon dia bisa bilang, sudah kita menang yang perang ini, yang hanya ada sedikit orang keluar, ada berapa yang ada raja 1, 2 keluar, oke. Gak apa-apa, kita menang sekarang. Tapi kata Tuhan, semua di situ harus mati. Semua raja harus ada hukum. Jadi apa yang terjadi? Gideon sama teman-teman mereka sudah menang, tapi mereka harus kejar yang orang yang lari. Dan kita lihat Hakim-Hakim 8 ayat 4. Kita masuk ke cerita di sini. Silakan. Hakim-Hakim 8 ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. The bahasa Inggris it says they're exhausted. Capek banget. Tapi mereka masih lanjut. Taruh di sini. Mereka masih kejar mereka karena itu kata Tuhan. Capek banget tapi masih kejar mereka. Kadang-kadang untuk kita harus begitu juga. Capek, tapi kita harus ikut suara Tuhan. Tuhan bicara yang A, kita harus ikut A. Gak mau, capek. Kadang-kadang ya capek aja, mau berhenti, susah.
Tapi kalau kita mau sebagai orang integrity, harus kejar. Tuhan bicara, kita kejar. Gitu. Seperti yang di sini, boleh minta Pastor Yandi bantu aku? Ini hanya ilustrasi, tapi ini bagus. Kadang-kadang ada suara Tuhan bilang lakukan A. Let's say contoh. Di dalam tahun ini baca Alkitab dari awal sampai akhir. Itu susah ya. Harus 4-5 pasal setiap hari. Kalau hari Minggu, ya aduh capek. Pagi harus bangun gitu. Tapi kalau kata Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus ikut suara Tuhan. Sampai seperti ini, ada kayu. Let's say aku suara Tuhan. Pastor Yandi. Ayo. Seperti Nu ya. Nu harus bikin perahu ya. Itu capek bikin perahu. Segede itu, lebih gede dari gereja ini. Bikin perahu. Coba yang pukul, ada paku, ada semua. Coba. 1, 2, 3. Nah, masuk. Itu mulai masuk. Sudah selesai belum? Belum. Masih goyang. Jadi Pastor Yandi dia mungkin capek tapi harus lanjut lagi. Coba. Lanjut lagi. Belum selesai. Masih goyang. Wah, skillful banget. Tapi belum, masih ada lagi. Dia capek banget. Kadang-kadang kita capek. Silakan. Kadang-kadang kita mau berhenti. Tapi kalau Tuhan bicara yang harus, ayo bangun mezbah di dalam rumah. Bangun altar di dalam rumah. Doa setiap hari. Kadang-kadang kita capek. Tapi Tuhan bicara, ayo lanjut. Ada berapa lagi? Ada lagi. Itu kita harus ikut suara Tuhan di dalam semua hal. Mungkin kita capek, mungkin mau berhenti. Kadang-kadang dia capek bangun berata itu. Kadang-kadang Gideon, kita lihat ayat itu, dia capek. Tapi dengan sepenuh hati dia lakukan. Kadang-kadang juga ya ini goyang ya. Tadi dia pukul-pukul goyang. Kadang-kadang butuh teman untuk pegang juga ya. Untuk sebagai orang integritas, kadang-kadang kita butuh teman juga untuk bantu kita. Tapi apa yang aku mau kita semua belajar bersama. Jadi kita ikut Tuhan. Jangan setengah hati aja. Tapi ikut. No matter what the risk is. Capek. Mungkin teman-teman yang gak mau sama kita lagi. Oh itu orang yang kudus. Gak mau jalan sama dia lagi. Aku mau sama Tuhan. The risk mungkin besar. Thank you Pastor Yani. Resiko mungkin besar kalau kita mau sebagai orang integritas. Tapi the reward lebih besar dari semua risk kita bisa ambil. Karena apa? Kita lihat Mazmur 15 ayat 1 dan 2.
Who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence on your holy hill? Those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts. The bahasa Indonesia, sincere hearts, itu segenap hati. Next slide. Next slide lagi. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Untuk sebagai orang integritas, we might lose some friends and it might be hard. Tapi reward itu apa? Kita bisa di dalam rumah Tuhan, tinggal sama Dia, bisa naik gunung Tuhan, karena hati kita segenap hati ikut suara Tuhan. Kita harus sebagai orang prinsip itu, segenap hati, integritas di dalam semua hal. Mari kita doa.